Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah selama 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara subscribe dan like YouTube GBT Eklesia dan follow dan like Instagram @gbt.eka. Demi kenyamanan selama beribadah, dimohon kesediaan jemaat Eka yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, segenap angan-angan kita. Kita mau tenangkan diri kita sejenak. Dan kita mau merasakan aliran kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian dan sembah, karena hanya Tuhanlah yang layak menerima pujian kita. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan
undang kita untuk bangkit berdiri dan katakan, layak dipuji disembah. Mari kita bangkit berdiri bersama dan nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita, karena hanya Dia yang layak menerima pujian kita. Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saudara, sementara kita akan hening di hadapan Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang layak menerima pujian dan sembah kami. Karena Engkaulah Allah di atas segala raja. Engkaulah Tuhan kami dan juru selamat dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada di tempat ini saat ini. Ini semua karena Tuhan saja. Hanya Engkaulah yang layak menerima pujian kami. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layaklah angkat hatimu di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layaklah, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dialah Raja di atas raja-raja yang ada di dunia ini. Namanya yang terbesar dan termulia, karena hanya Dia yang berani mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita tepuk tangan dengan sukacita. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Katakan dengan imanmu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Silakan duduk, saudara. Selalu ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, yang dahsyat melebihi segalanya. Mari kita katakan, berbahagialah orang-orang yang memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Lagu berikutnya. Tuhan memberikanku kegirangan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah janji Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Biarlah janji ini juga bagi saudara dan saya. Kita akan melihat penuaian yang besar terjadi melanda seluruh dunia. Ku terima Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
lagu ini mengatakan Tuhan memberiku kegirangan. Tetapi saya belum melihat wajah-wajah yang sukacita, yang penuh dengan kegirangan. Mari kita akan nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita sambil bangkit berdiri. Ya, tunjukkan ekspresimu kepada kanan saudara, kanan kiri saudara dengan senyum yang termanis. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberi, Ayo senyum kiri dan kanan saudara. dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku Jabat tangan kiri kanan saudara dengan sukacita. melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Hai, puji nama Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Sukacita itu akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Amin. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Meskipun ada banyak masalah di dalam hidup kita. Karena dunia ini sedang bergoncang. Baik itu masalah dalam finansial, masalah dalam ekonomi atau rumah tangga. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang besar. Orang yang hidup di dalam percaya kepada Tuhan selalu ada pengharapan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya, Katakan dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima syarat kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Engkau yang berjanji setia Kau yang Tuhan. berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Ku tidak
akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Katakan dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sarah kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Hanya Engkau yang berjanji dan sanggup menggenapi semua janji-Mu. Ku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sarah kemenangan darimu. Ku terima sarah kemenangan darimu. Ku terima sarah kemenangan darimu. Apakah saudara yakin saudara akan menerima kemenangan demi kemenangan? Ketika saudara percaya kepada Tuhan, ketika saudara taat dan setia kepada firman Tuhan, disitulah kemenangan akan terjadi bagi orang-orang percaya. Amin. Mari. Kuncinya adalah aku mau taat Tuhan. Aku mau taat pada perintah-Mu Tuhan. Aku mau sabar melakukan apa yang Kau kehendaki. Saat ini kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita buka hati kita dan kita taat pada firman-Nya. Disitulah janji-janji Tuhan akan digenapi. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan.
akan bangkit berdiri bersama. Katakan sekali lagi, aku mau taat pada perintah-perintah-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Aku yakin Tuhan jawab setiap doa-doaku. Tuhan jawab Setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Inilah doa kami Tuhan. Beri kami hati seorang hamba yang mau taat terhadap perintah-perintah Tuannya. Beri kami Tuhan kesetiaan untuk mengikut Engkau sampai pada akhir hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Pakai lidah mulut hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat untuk Engkau urapi sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Kami siap membuka hati kami untuk firman-Mu berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang ingin mengganggu kami, roh-roh jahat di udara yang akan mengganggu ibadah kami, yang akan mengambil benih-benih firman Tuhan dari hidup kami perintahkan dan kami usir di dalam nama Yesus. Engkau pergi dan biarlah kami boleh menikmati firman-Mu secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami, dan setiap orang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Di dalam puji-pujian yang baru kita panjatkan dan kita nyanyikan, kalau saudara mencoba menghayati kata-katanya, ada terbersit sebuah kata yang terus diulang, ada sebuah situasi kondisi yang terus dipertanyakan. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama merenungkan dan memikirkan tentang apa sebenarnya makna kebenaran itu. Untuk itu, marilah kita mendasarinya dengan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Injil Yohanes pasal 18 ayat 37 sampai 38. Apakah bisa terbaca dari belakang? Terlalu kecil?
Ya, kalau terlalu kecil mungkin bisa dibantu dengan melalui ya. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama, dan ketika akhir dari ayat ini kita menghayati inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut dengan suara yang gegap gempita, amin, bahwa benar ini adalah kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 18 ayat 37 dan ayat 38, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ayat 38, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, sekali lagi inilah situasi dan kondisi yang kalau sudah perhatikan, ada sesuatu yang langsung dipertanyakan oleh Pilatus. Siapa Pilatus? Pilatus bukan orang sembarangan. Pilatus adalah bagian dari pemerintahan Romawi. Dia menjabat sebagai gubernur. Berarti dia mempunyai jabatan yang cukup tinggi. Bahkan menurut undang-undang yang ada, sebagai seorang gubernur dia mempunyai hak, dia mempunyai kuasa untuk menentukan segala sesuatu. Semua yang ada di wilayahnya boleh diaturnya sesuai dengan apa yang dia mau. Bahkan kalau sudah baca firman Tuhan, dia pula lah yang mempunyai hak untuk mengatakan hukum mati atau hidup, bebaskan, hukum. Semua yang menentukan dia. Berarti kalau sudah perhatikan dengan baik, dia bukan orang bodoh. Dia bukan orang yang tidak mengerti kebenaran. Dia seorang yang mengerti hukum, mengerti aturan, dia mengerti segala sesuatu yang harus dijalani dan diputuskan. Sebab kalau tidak kacau. Ya kan? Nah, kalau dia sebagai orang yang sangat bijak, seorang yang pandai, mengapa dia menduduki jabatan sebagai gubernur. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia harus mengadili Yesus, pada bagian ayat 38 bagian A dia bertanya, apa kebenaran itu? Menurut saudara sekarang pagi hari ini, menurut saudara apa sebetulnya yang dimaksud dengan kebenaran itu? Ya, saya yakin saudara mungkin pernah punya pengalaman dalam hidup saudara. Ada orang-orang yang bertengkar tentang siapa yang benar. Enggak, aku yang benar. Enggak, kamu yang benar. Oh enggak bisa aku, bukan kamu, aku gitu ya. Mereka bertentangan. Saya ingat kisah ketika saya pertama kali berangkat ke Singapura dan di sana saya belum harus mencari makan sendiri. Nah, pernah beberapa kali ditunjukkan sehingga kami biasanya oke, yuk kita sama-sama pergi. Kami waktu itu bertiga dan setelah sampai di bawah ketika mau pergi ke chicken rice, ya, jadi kita mau beli chicken rice, kita mulai bertentangan. Yang satu mengatakan, oh ini lurus terus belok kiri. Yang satu, ngawur kamu. Ini belok kanan. Padahal jalannya memang berpencar begitu. Lalu saya pikir, waduh gimana ini ya? Saya bingung karena saya yang paling terakhir datang. Waktu saya datang kuliah di sana, waktu itu agak terlambat datangnya. Sehingga saya bingung. Satu yang mengatakan, enggak kamu salah, kiri, satunya kanan.
Saya pikir-pikir, ya sudah kalau gitu saya ambil jalan lurus. Dan selalu tahu ujung akhirnya, walaupun pertentangan siapa yang benar, belok kiri, belok kanan, ternyata yang belok kiri tidak ketemu tempatnya, yang belok kanan juga tidak ketemu tempatnya. Saya yang jalan lurus karena tidak tahu jalannya justru ketemu, saudara. Seringkali dalam hidup ini, kita itu merasa diri kita itu yang paling benar. Kalau saudara perhatikan kondisi dan keadaan di dunia kita, banyak orang yang merasa benarnya sendiri. Bahkan istilah yang mereka pakai, yang penting saya bahagia. Ya sudah, kalau salah pun tidak masalah, yang penting saya bahagia. Ada lagi yang mengatakan, oh benar atau salah, itu kan relatif. Tidak ada orang yang bisa mengatakan mutlak benar, mutlak salah, nggak ada. Bahkan beberapa saudara yang mungkin mendalami ilmu matematika, saudara juga dibuat tercengang. Secara umum semua orang belajar 1 ditambah 5 sama dengan, enggak dengar saya, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Tetapi itu hasilnya bisa berubah. 1 ditambah 5 bisa menjadi 13. Lah kenapa? Tergantung pada basis bilangan yang digunakan. Nah, saudara yang belajar komputer tahu tentang hal itu. Jadi berarti sebetulnya orang mengatakan kebenaran itu relatif. Beberapa orang lain mengatakan yang penting viral. Bukan vitalnya, bukan yang penting, tapi pokoknya yang penting itu bisa muncul. Dalam situasi dan kondisi dunia kita di mana berita-berita bohong ternyata lebih cepat dipercaya daripada kebenaran firman Tuhan. Coba bayangkan. Berapa banyak di antara saudara yang setiap kali bangun tidur selalu langsung buka medsos. Dan ketika ada berita-berita di TikTok, apapun yang muncul, saudara langsung mengatakan benar ini. Lalu cepat-cepat share. Ya pokoknya semua orang supaya tahu ini. Wah ini bahaya ini. Bahkan yang mengerikan, pendapat-pendapat influencer itu kelihatannya lebih dituruti daripada suara hati nurani. Ketika ada influencer yang mengatakan, wih ini makanannya istimewa, wih ini gorengannya istimewa, ayo cepat datang, cepat diborong kalau tidak kehabisan. Padahal ketika orang berbondong-bondong ke sana, waduh tidak enak katanya. Tapi sudah termakan. Berapa banyak orang-orang yang tertipu oleh situasi itu. Bahkan di tengah-tengah kabut nilai-nilai yang mulai tidak jelas. Di mana banjir opini-opini yang terus beredar di masyarakat. Sehingga banyak orang yang bertanya, yang benar yang mana sih? Yang benar itu yang mana sebetulnya? Ternyata situasi dan pertanyaan yang terjadi saat ini pun terjadi 2000 tahun yang lampau ketika Pilatus berjumpa dengan Yesus. Dia bertanya, apa kebenaran itu sesungguhnya? Apa sih maksud kebenaran itu sesungguhnya? Saudara, itu sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama membaca dan membuka. Apa artinya kebenaran itu sendiri? Ada 3 poin pokok yang ingin saya jelaskan kepada saudara. Karena seringkali orang melihat bahwa kebenaran itu merupakan satu konsep, suatu ide, suatu pemikiran yang harus dipahami. Sehingga seolah-olah kalau saudara mau analogikan, banyak orang mengira bahwa kebenaran itu seperti sebuah pelajaran yang ada di sekolah. Kalau namanya pelajaran yang ada di sekolah berarti itu harus dimengerti,
dipelajari, dipahami, kalau perlu dihafal di luar kepala. Zaman saya, nggak tahu sekarang, zaman saya waktu SD itu disuruh menghafal bukan hanya perkalian 1 sampai 10, tetapi sampai 25. Bahkan pangkat 2 kuadrat itu sampai 25 harus hafal. Sehingga kita bisa memahami semua. Itu kalau pelajaran di sekolah, saudara. Tetapi Yesus mengajarkan di sini bahwa kebenaran itu bukan sesuatu yang untuk dihafal. Tetapi kebenaran itu adalah sesuatu yang perlu untuk diikuti. Itu sebabnya mengapa Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayatnya mengatakan, akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah hidup. Apa maksudnya Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Apakah kebenaran itu cuma sebuah teori, sebuah pemahaman tentang mana yang benar, mana yang salah? Ingat, Yesus ingin menunjukkan bahwa kebenaran itu bukan sesuatu yang untuk dihafal, melainkan sesuatu untuk diikuti, untuk dijalani. Itu sebabnya dia mengatakan, akulah jalan kebenaran. Artinya siapa kebenaran itu? Kebenaran itu sesuatu pribadi, bukan cuma sebuah sistem aturan, bukan sebuah kebiasaan moral, bukan cuma sesuatu yang dipahami, dihafal dan dimengerti. Tetapi itu ada sesuatu yang hidup, suatu pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Akulah kebenaran. Satu pribadi. Artinya jadi ketika saudara mau memahami tentang kebenaran, saudara harus bisa menghidupinya. Kalau saudara tidak menghidupinya, saudara tidak bisa memahami tentang apa maknanya, maka saudara hanya melihat kebenaran itu sebagai sebuah teori. Tetapi hubungan, padahal firman Tuhan mengatakan kebenaran itu adalah sebuah hubungan. Bukan sesuatu yang kita tahu, tetapi merupakan seseorang yang kita kenal dan kita turuti. Berarti, apa artinya kebenaran? Kebenaran itu berarti sesuatu yang harus kita kenal dan harus kita taati, kita ikuti, kita sertai. Bukan cuma mengerti siapa itu Yesus. Banyak kali di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, banyak orang-orang cuma mengerti siapa Yesus. Kalau ditanya siapa Yesus? Oh, dia anak Allah. Anak Allah yang gimana? Dia diutus oleh Bapa dari surga masuk ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia. Lalu bagaimana caranya? Mati di atas kayu salib. Lah kok bisa dia mati di atas kayu salib? Untuk menanggung dosa. Wah, hafal. Saudara yang sudah dibaptis, entah saudara dibaptis sidi atau saudara dibaptis dewasa, pasti sudah hafal semua itu. Sudah mengerti semua itu. Tetapi pertanyaan Tuhan Yesus, mengapa Pilatus jadi bingung? Karena dia tuh susah. Dia ngerti, dia coba adil Yesus. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah engkau berbuat kesalahan? Apakah engkau ditanya, dicecar? Dia orang pandai loh saudara. Dia tanya macam-macam. Tapi gak bisa menemukan. Sampai dia mengatakan, aku gak bisa menemukan apa salahnya. Tetapi walaupun dia mengerti bahwa Yesus tidak ada salahnya, dia tidak berani membebaskan Yesus. Ini ciri orang yang tidak mengenal kebenaran. Dia tahu, tapi dia tidak lakukan. Nah, saudara pasti banyak yang sudah mengenal dengan Google Map, ya toh? GPS. Untuk mencoba mengatur arah. Dengan adanya GPS saya merasakan, karena dari dulu saya suka bawa mobil, setir sendiri gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya ingat kalau kemana-mana saya harus menghafal jalan.
Pertama kali saya mau berangkat menuju ke Semarang, tapi lewatnya lewat Pujon. Wah, itu jalannya pakai jalur-jalur besar dan panjang jauh. Akhirnya diberitahu sama travel, oh jangan lewat situ, ini ada potongannya sini, ada potongannya situ. Dan memang kalau melewat jalan potongan lebih cepat, tapi harus dihafal. Sekarang dengan adanya GPS, tinggal ngikutin, ya toh? Oh, mau kemana? Mau jalan Meliwis Utara. Meliwis Utara, ada apa di sana? Di sana ada banyak buah-buahan murah. Waduh, yang kemana jalannya? Saya enggak tahu. Meliwis kira-kira daerah burung-burung. Daerah burung-burung berarti, oh daerah Sukun. Sukun itu berarti, tapi kalau ada GPS, saudara mudah mengerti. Tahu, oh letaknya di sana. Oh iya, poinnya saya di sini, dia di sana. Jadi harus melalui jalan ini. Faham? Bisa mengerti? Ya toh, kita tahu kan? Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah sampai di Meliwis? Enggak, tahu tempatnya, tahu arahnya. Tapi saudara tidak sampai di sana. Kenapa? Saudara tidak jalani. Itulah kebenaran. Banyak orang cuma paham, mengerti tentang kebenaran, tapi tidak pernah sampai dan merasakan apa arti kebenaran. Karena dia cuma lihat. Saudara, saya ingin memberi contoh yang lain. Saudara mengerti ini apa? Halo, ini apa? Bola lampu ya. Bola lampu ini menurut saudara bagus enggak? Bagus, ini karena bola lampu khusus yang berisi baterai sehingga kalau lampu padam, listrik padam dia akan menyala sendiri. Pertanyaan saya, lampu ini bisa menyala enggak? Ini ada gantungannya ini, loh, nyala bisa enggak? Loh, ini lampu kan? Lampu, tapi kenapa kok tidak menyala? Lampu bisa menyala? Yakin? Enggak nyala. Tapi coba ketika saya nyala. Kenapa kok bisa menyala? Terhubung dengan sumber aliran. Ada koneksi, ada hubungan, sehingga dia menyala. Kalau hubungannya saya putus, mati. Kalau saya nyalakan, dia menyala. Saudara, pernahkah saudara sadar bahwa kebenaran itu bukan cuma pemahaman pengertian yang ada dalam pikiran kita. Kebenaran itu adalah sebuah hubungan, sebuah pemahaman, karena kebenaran itu adalah pribadi Yesus sendiri. Ketika saudara tidak punya hubungan yang erat, mengenal Yesus secara pribadi, dan saudara betul-betul mengerti, maka saudara tidak akan menyala. Tidak akan menyala. Karena tidak ada sambungan, tidak ada kontak, tidak ada hubungan. Itu sebabnya paham yang pertama. Apakah kebenaran? Kebenaran itu adalah pribadi. Sesuatu yang hidup yang harus kita hidupi. Itu sebab Tuhan mengatakan, akulah kebenaran. Kebenaran itu bukan ide, tetapi itu adalah Yesus sendiri. Sehingga Tuhan berkata, dunia seringkali mengatakan begini, ikuti suara hatimu. Benar-benar sudah, pokoknya ikuti. Apa yang kamu mau, asal kamu senang, sudah beres. Tapi Tuhan berkata, no. Ikuti aku. Itu perbedaannya. Dunia seringkali mempunyai pemahaman dan pengertian tentang balas dendam, wajar. Kalau dia kurang ajar, dia terus-menerus mengganggu, dia terus-menerus membuli, apanya enggak dibalas. Kok enakan dia? Oh, bisa
melanglang buana seperti raja. Nggak tahu ya bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, sakitnya tuh di sini katanya. Aduh, sakit sekali. Kalau nggak dibalas, wah dia akan terus menerus merajalela. Tapi apa kata firman Tuhan? Kasihilah musuhmu. Saudara, mungkin saudara mengikuti TikTok, mengikuti medsos. Kemarin muncul berita bagaimana seorang calon dokter dibully oleh teman-temannya sampai akhirnya dia bunuh diri. Terjun sampai ke bawah. Dan lucunya, sudah meninggal, sudah jatuh sampai di bawah, sudah dalam kondisi meninggal. Dan semua orang yang waktu diberitakan tentang meninggalnya dia, pastinya mestinya prihatin kan? Ternyata tidak. Sudah mati pun masih dibully, saudara. Loh, kenapa kok terjun dari lantai 2? Kenapa enggak sekaligus dari lantai 4? Waduh, bayangkan segitu gendutnya kalau jatuh enggak kedabruk katanya. Loh, coba saudara, sistem kebenaran seperti apa? Situasi hati yang seperti apa yang ada saat ini di dunia kita? Orang sudah tidak lagi mulai memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan perasaan orang lain. Yang ada hanya membuli, dan membuli. Bukan hanya tingkat sarjana, anak-anak SMA, anak SMP pun terjadi. Baru saja anak SMP harus meninggal karena dikeroyok oleh 6 temannya. Seolah-olah kehidupan itu tidak punya makna. Kenapa? Karena banyak orang hanya mengikuti sistem dunia. Sistem dunia, pemahaman dunia, pengertian dunia. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kalau engkau adalah anak Tuhan, engkau mengenal Yesus Kristus yang adalah kebenaran, maka engkau harus menjalani, akulah jalannya menuju kebenaran. Kebenaran itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Orang yang mempunyai hubungan yang akrab dan erat dengan Tuhan, maka dia akan melihat bagaimana karya Allah dalam hidupnya. Itu sebabnya pada poin berikutnya saya ingin menunjukkan bahwa seringkali orang itu berupaya mencoba membenarkan dirinya sendiri saja. Dan banyak mereka itu ingin mengatakan bahwa kebenaran itu adalah dirinya sendiri. Saya teringat ketika beberapa puluh tahun yang lampau ketika saya masih mengajar anak-anak sekolah minggu. Sekarang mulai lagi mengajar, tapi waktu itu 20 tahun lebih, 30 tahun mungkin. Saya masih mengajar di sekolah minggu. Saya sempat bertanya kepada anak-anak di sekolah minggu. Siapa yang tahu apa arti kebenaran? Sulit pasti. Bagi anak kecil memahami ini sulit. Kita aja memahaminya sulit. Saya mencoba menghayati apa maksud kebenaran. Aduh, rasanya kok berat sekali. Tapi lucu apa yang dikatakan. Salah satu anak itu menjawab begini. Yang benar itu adalah katanya kalau mama bilang sesuatu dan papa diem saja. Tahu maksudnya? Apa yang benar? Yang benar itu bila mama bilang sesuatu, apalagi dengan suara yang keras begitu, dan papahnya diem saja, enggak ngomong apa. Itu paling benar itu. Kalau enggak ikut apa yang disampaikan sama mama suara keras, bencana terjadi nanti. Enggak makan kamu, enggak minum ya. Inilah kebenaran dunia ini. Yang bisa bersuara keras, yang banyak bisa diviralkan, yang bisa, wah itu yang akan menang. Saudara pasti mengikuti beritanya yang ada di Malang. Tentang seorang dosen yang punya masalah.
Seringkali kebenaran-kebenaran pribadi itu yang diutamakan. Itu sebabnya saudara, mari kita paham sekarang. Jadi yang pertama, apa artinya kebenaran? Kebenaran itu berarti kita harus mengenal secara pribadi. Siapa Yesus itu? Pertanyaannya, sudahkah saudara mengenal dia? Kebenaran yang sejati itu bukan apa yang ada di lidah kita, yang kita ucapkan. Tetapi kebenaran yang sejati itu adalah Kristus yang hidup di dalam hati kita. Dan itu akan nampak dalam perbuatan kita. Sekali lagi saya ulangi. Apa kebenaran sejati? Kebenaran sejati bukan sekedar kata-kata indah yang kita ucapkan. Tetapi Kristus yang hidup di dalam hati kita, yang kita kenal, yang kita pahami, dan kita berinteraksi. Sehingga nampak dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi kebenaran itu bukan sekedar teori yang rumit atau prinsip etika yang indah di atas kertas. Kebenaran bukan sesuatu yang kita hafalkan, tetapi seseorang yang kita kenal, yaitulah Yesus. Pertanyaannya, sudahkah saudara kenal dia? Sudahkah saudara kenal dia? Kalau saudara belum kenal dia, berarti saudara belum mempunyai kebenaran. Yesus sendiri itu bukan ajaran. Yesus itu adalah hidup itu sendiri. Ingat saudara, banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan. Tapi sebetulnya dia belum berjalan bersama dengan firman itu atau Tuhan Yesus. Banyak orang yang kenal, tahu, tapi tidak pernah berjalan dengan Yesus. Bisa saya umpamakan seperti orang yang membuka Google Map, ngerti arahnya, tapi dia tidak menjalani, ya tidak pernah sampai saudara. Walaupun mungkin kadang-kadang ya di Google Map kita ini seringkali kadang-kadang menunjukkan arah yang aduh berat gitu ya. Ini sudah tahu mobil dikasih jalan sempit yang waduh rasanya nggak bisa dimasuki, ternyata salah tekan. Kita bukan memilih mobil tapi memilih sepeda motor, otomatis jalannya jadi kecil-kecil. Mengapa banyak anak-anak Tuhan tersesat dalam hidupnya, kebingungan dalam situasi seperti Pilatus. Dia mengerti kebenaran Yesus tidak salah, tapi dia tidak berani membebaskan Yesus. Kenapa? Karena dia hanya tahu, mengerti, tetapi tidak menjalaninya. Itu sebabnya mengapa Pilatus bertanya, apa sih kebenaran itu? Kebenaran sejati bukanlah sebuah konsep, tetapi perjumpaan pribadi dengan Kristus yang akan merubah. Ingat, perjumpaan dengan Yesus, mengenal Yesus secara pribadi itu akan mengubah cara berpikir kita. Perjumpaan dengan Yesus itu akan mengubah cara berkata kita. Kata-kata kita akan berubah. Tindakan kita setiap hari juga akan dirubahkan. Bila Yesus dalam hidup kita, maka hidup kita pun akan menjadi cermin yang memantulkan kebenaran ke dalam dunia yang gelap. Bagaikan lampu, saudara, bukan hanya cuma bola lampu yang indah, yang bagus modelnya, tetapi betul-betul bisa memancarkan sinar Tuhan. Sudahkah saudara mengenal Yesus? Pertanyaannya, adakah hubungan pribadi saudara dengan Dia? Apa buktinya? Apa buktinya saya sudah mempunyai hubungan? Buktinya saudara akan berubah dengan cara berpikir saudara.
Kalau dulu yang penting kerja, cari uang. Sekarang mengatakan dahulukan kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semua yang lain akan diberikannya kepada kamu. Bukan hanya cara berpikir, cara berkata-kata. Kalau dulu seringkali memanggili binatang, kucing, anjing dan sebagainya. Sekarang yang disebut adalah domba-domba Allah. Dalam tindakannya yang dulu kasar, yang selalu maunya menuruti emosi dan kemauannya sendiri, yang selalu hanya mau mengumbar. Setelah saudara berjumpa dengan Yesus, dekat dengan Yesus, maka kehidupan saudara akan diubahkan. Itulah perubahan. Saya terkenang kepada seseorang yang setelah dia berubah dan dia mau menjadi anak Tuhan, mulai mengenal Kristus dalam hidupnya, keluarganya mulai berkata, sekarang kamu kok berubah ya? Kamu sekarang kok lain ya? Kamu kerasukan apa katanya? Kamu kerasukan apa? Saudara, itu sebabnya mari kita benar-benar menghayati. Sudahkah kita mengenal Yesus? Sudahkah kebenaran itu? Kalau tidak, saudara boleh jadi anak Tuhan tetapi tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Ketika firman Tuhan mengatakan, berilah. Entah ini belum gajian kok, sudah suruh beri pagi-pagi. Waduh, nanti aja. Untung ini masih mau bagi. Banyak orang yang ketika mendengar seringkali mereka tidak menurut. Itu sebab yang kedua, apa arti kebenaran? Kebenaran dalam arti yang kedua adalah ketaatan kepada suara Tuhan. Jadi bukan hanya kenal, bukan hanya akrab, sehingga ada aliran yang mengubahkan hidup saudara, tapi saudara mulai belajar taat. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan sampaikan, itulah yang saudara kerjakan dalam hidup saudara sehari-hari. Saudara tahu bahwa ketika kita mendengarkan suara Tuhan, dan suara Tuhan itu memberikan kekuatan dalam hidupmu, maka ingat, itulah yang akan membuat saudara bebas. Kalau saudara perhatikan di gambar latar belakang daripada tulisan yang ada di sana, itu adalah seorang marinir yang membawa walkie-talkie HT. Situasi waktu itu sedang gelap gulita, petir menyambar, gelombang besar sedang mengamuk, angin ribut sedang terjadi, sehingga kapal itu diombang-ambingkan. Apa yang harus dikerjakan? Si marinir ini satu-satunya kesempatan dia bisa lolos hanya ketika dia memegang HT. Karena dia akan diarahkan oleh komandannya. Lurus, lurus. Ingat, jangan belok ke kanan. Ada karang besar. Terus lurus, lurus. Ambil kecepatan rendah. Jangan kecepatan tinggi karena engkau didorong oleh gelombang yang besar. Arusnya begitu kuat. Ambil putar balik supaya engkau tidak tersampar di gosong laut yang ada. Ya ikuti terus. Coba dia tidak taat. Apa yang terjadi? Saya terkenang dengan kisah tentang seorang penjaga kereta api yang ketika dia bertugas terjadi sebuah kecelakaan kereta api yang mengakibatkan direnggutnya nyawa. Pada waktu di sidang dia dipanggil dan hakim menghadapi dia lalu bertanya, siapa namamu, rumahmu di mana, pekerjaanmu seperti apa, ditanya semua. Setelah semua ditanya lalu katakan, baik, karena engkau
sudah disumpah menjadi seorang pegawai yang menjaga perlintasan kereta api. Saya mau tanya, bagaimana prosedur yang harus dilakukan ketika saudara menjaga perlintasan kereta api? Dia dengan canggih menjelaskan. Ya, tergantung pada pagi atau malam. Kalau pada pagi hari, saya biasanya menggunakan bendera. Dan setelah saya menggunakan bendera, kalau perlu saya memakai peluit. Itu kalau pagi. Kalau malam, karena suasana gelap, maka saya harus memakai lampu penerang. Lampu yang akan memberikan penunjuk pada mereka bahwa akan ada kereta api lewat. Bagaimana caranya? Maka dia mengatakan, lampu itu akan saya naik turunkan supaya orang kelihatan. Awas, awas. Kalau diem begini aja enggak kelihatan, jadi harus begini. Awas. Lalu pertanyaannya, pada waktu kejadian malam itu apa yang kamu lakukan? Ya saya mengikuti prosedur, saya ngambil lampu, saya beginikan. Kalau begitu berarti kesalahan terjadi pada yang tersangka, yaitu korban. Karena berarti dia sudah mendapat peringatan tapi dia tidak perhatikan. Jadi kalau dia sampai meninggal itu salah yang bersangkutan. Begitu selesai, dia keluar, teman-temannya merangkul, wah selamat ya, kamu tidak jadi di penjara, kamu bebas ya. Ternyata tiba-tiba si penjaga palang pintu itu menangis. Air matanya keluar. Dia meneteskan air mata. Teman-temannya kaget, kenapa kamu kok menangis? Jawab si penjaga palang pintu. Sebetulnya saya yang salah. Hanya saja Pak Hakim tidak jeli. Ketika saya ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya gerakkan. Tetapi kenyataannya, walaupun ini saya gerakkan, lampunya tidak menyala. Lampunya padam. Ya walaupun saya gerakkan, ya tidak pernah ada orang yang melihat dan mengerti. Saudara, seringkali kita menjadi anak Tuhan, kita mengenal, kita mempunyai hubungan yang baik, tapi kita tidak pernah taat kepada kehendak Tuhan. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mengerti, karena saudara sama dengan orang-orang yang ada di luar. Apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang dunia, itu juga saudara kerjakan sehingga orang tidak tahu. Walaupun saudara katakan awas, awas, tapi sebetulnya lampunya tidak menyala. Terang Kristus tidak bersinar dalam hidupmu. Itu sebabnya yang kedua, kebenaran adalah ketaatan kepada suara Tuhan. Ketika Tuhan berkata, maafkan dia. Ya, semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Maafkan dia. Seringkali kita menjawab, oh Tuhan, belum, saya tidak mau maafkan. Sebelum dia datang sama saya, minta maaf sama saya, tidak akan saya maafkan. Jangankan datang minta maaf, harus mantuk-mantuk, harus sojakui, harus sampai ndeloso-ndeloso baru saya maafkan. Itu yang seringkali kita lakukan. Kita ingin memuaskan perasaan kita. Firman Tuhan katakan, ampunilah saudaramu seperti aku sudah mengampuni kamu. Kenapa saudara? Yang ketiga, sebab kalau saudara mengerti kebenaran, punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dan betul-betul saudara mau taat kepada kehendak Tuhan, maka kebenaran itu walaupun tidak populer, tapi itu yang akan membebaskan saudara. Apa maksudnya? Mengapa kebenaran
kebenaran itu akan memerdekakan. Ketika saudara punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, saudara taat kepada kehendak Tuhan, pada firman-Nya yang saudara baca, saudara lakukan dalam hidup saudara, maka saudara akan dimerdekakan. Itu ayat firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan akan memerdekakan kamu. Saudara, apa maksudnya? Banyak orang yang mengerti tapi tidak mau melakukan. Apakah berarti dia bebas? Apakah berarti dia senang? Oh, belum tentu, saudara. Saya teringat ketika anak-anak masih kecil, selalu kita beritahu, kalau menumpahkan sesuatu harus cepat dibereskan, harus cepat dibersihkan. Kebetulan pada waktu itu salah satu anak menumpahkan, tapi nggak berani ngomong, takut dimarahi. Lalu cepat-cepat ambil keset, ditutupi sama keset. Untuk sementara kami tidak melihat, kami tidak tahu, ya biasa-biasa saja. Tapi tahukah saudara, ketika saudara tidak bisa bebas, saudara tidak bisa betul-betul mengakui dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Setiap kali kami lewat, dia gemeter. Aduh, jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan. Padahal cuma mau lewat aja. Nanti lewat lagi. Gitu lagi, aduh ini jangan-jangan lama-lama air yang tumpah banyak, jangan nanti merembes ke keset sampai ke atas, wah kelihatan ketahuan, ini gimana ini, waduh bahaya. Kapan bebas? Ketika akhirnya dia tidak tahan, dia mengatakan, Pak maaf ya, tadi air yang ada di gelas tumpah semuanya, itu sekarang ada di sana. Saya cuma bilang ambil lapel, dibersihkan, dikeringkan. Setelah itu ketika kami lewat sini lewat sana, masih ndredeg enggak hatinya? Ndredeg enggak? Hatinya gemeter? Enggak. Ketika saudara dengan taat patuh melakukan kehendak Allah, bukannya susah, bukannya mengatakan aduh kok berat ya, saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya harus membagi berkat yang Tuhan berikan kepada saya, kok berat ya? Enggak saudara, ketika saudara patuh dan taat, saudara justru dimerdekakan. Ketika saudara bisa mengampuni orang lain, saudara yang bebas. Kalau enggak, saudara sakit di hati itu. Mendengar berita sedikit tentang hal-hal yang serupa, saudara ingat lagi kepada bagaimana sakitnya hati saudara diperlakukan oleh orang lain. Saudara enggak bisa bebas. Selalu masih ingat lagi. Bagaimana perlakuannya, bagaimana kata-katanya. Aduh terus. Tapi ketika saya melepas pengampunan, Tuhan bebaskan aku. Aku mau melepaskan, aku mau mengampuni. Saudara diberi kekuatan. Saudara mempunyai kebebasan dan ada damai sejahtera Tuhan nyata dalam hidup saudara. Hidup dalam pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kalau gitu apa kesimpulannya? Kesimpulan pagi hari ini firman Tuhan ingin menegaskan kepada kita bahwa klik. Betul, klik. Kebenaran itu adalah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, dan betul-betul memohon kebenaran itu memerdekakan saudara. Kebenaran itu adalah ketaatan kepada suara Tuhan. Kebenaran itu tidak selalu populer, tetapi itu akan membebaskan saudara. Itu sebabnya katakan, Tuhan aku tidak hanya mau teori, saya tidak hanya mau jadi anak Tuhan yang datang setiap minggu, tapi izinkan saya dekat kepada Tuhan, tersambung, sehingga bagaikan lampu saya bisa memancarkan sinar kasih-Mu dalam dunia. Dunia memang bisa memutarbalikkan fakta, tapi dia tidak bisa memadamkan terang kebenaran.
Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi, kebenaran bukan teori indah yang ada di kepala kita. Tetapi kebenaran itu adalah pribadi yang hidup di dalam hati. Kebenaran bukan sekedar prinsip yang kita pahami, tetapi pribadi yang kita ikuti. Kebenaran bukan kata-kata bijak yang kita hafalkan, tetapi langkah-langkah nyata yang kita jalani bersama dengan Yesus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Kebenaran itu bukan ide. Kebenaran itu bukan aturan. Bukan hanya sistem. Bukan hanya nilai. Tetapi kebenaran itu adalah Yesus sendiri yang datang ke dunia. Bukan untuk diajarkan saja, tetapi untuk dihidupi dalam hidup ini. Sebab ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kebenaran itu bukan lagi sekedar pengetahuan, tetapi kebenaran itu sebuah kekuatan yang mengubahkan hidup. Saudara rindu berubah? Saudara rindu mempunyai damai sejahtera Allah? Saudara rindu diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan yang melimpah, penuh dengan sukacita? Ingat, kebenaran itulah menjadi kekuatan yang akan mengubah kita. Karena kita dekat dengan Dia. Karena kita dengar suaranya, kita taat kepadanya. Kebenaran akan membuat mereka yang takut jadi berani. Mereka yang suka berbohong, berdusta, mereka akan menjadi orang-orang yang jujur. Kebenaran akan merubah orang yang bimbang menjadi mempunyai kehidupan yang teguh. Dan kebenaran itu akan mengubahkan orang yang hidup dalam kegelapan, memantulkan terang Kristus. Saudara, kebenaran bukan hanya untuk didengar pada setiap hari Minggu, pada setiap khotbah-khotbah yang disampaikan, tapi kebenaran itu untuk dihidupi setiap hari. Karena ketika Yesus hidup di dalam kita, dunia akan melihat terangnya bersinar melalui hidup kita. Walaupun sederhana, walaupun kecil terang itu, tapi dia akan punya kekuatan mengubahkan dunia. Mari kita merenungkan. Mari kita katakan, aku mau taat kepadamu Bapa. Ku rindu setiap saat. Mari kita akan datang kepada Dia. Mari kita merenungkan dengan dalam dan kita katakan, sabar melakukan, Tuhan jawab sekali lagi kita katakan, ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doa. Sekali lagi dengan yakin katakan, ya Tuhan, ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. taat perintahmu,
sebelum kita masuk di dalam doa, mari kita masing-masing merenungkan kehidupan kita masing-masing. Adakah satu pergumulan yang berat yang saat ini sedang berkecamuk dalam hati saudara? Adakah situasi dan kondisi yang membuat saudara galau dan merasa, kenapa Tuhan aku tidak bisa bebas dari hal ini? Mungkin ada perbuatan, mungkin ada perkataan, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang terus menghantui saudara. Saudara ingin bebas, tapi seolah-olah tidak bisa lepas. Saat ini saudara datang, Tuhan aku sekarang mau taat kepadamu. Aku tahu Engkau, aku kenal. Tapi sekarang aku minta kuasa-Mu hadir dalam hidupku. Aku mau taat melakukan kehendak-Mu. Biarlah aku boleh diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Datang kepadanya. Taat kehendak-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, tegak selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Saudara yang mau taat dan terus katakan, saya ingin mengundang saudara yang mau kata, Tuhan aku mau lebih taat kepadamu. Aku mau melepaskan semua ikatan-ikatan, sehingga aku boleh bebas. Aku boleh merasakan damai sejahtera Tuhan dalam hidupku. Saudara boleh berdiri di tempat saudara menyanyikan lagu ini sebagai suatu doa saudara kepada Tuhan. Katakan, ya Tuhan, taat kehendak-Mu Tuhan, tegak selalu firman. Saudara ingin merasakan Tuhan memberikan uluran tangannya menjamah hidupmu. Saudara boleh berdiri dan katakan, Tuhan inilah kami. Kami mau taat kepadamu. Sekali lagi katakan, taat, taat kehendak-Mu Tuhan, tegak selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk menaati setiap firman Tuhan. Walau itu sulit, walau itu tidak nyaman bagi kami, tapi berikan kami kekuatan Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah jalan menuju pada keselamatan. Engkau adalah kebenaran yang sejati. Dan Engkau adalah hidup yang kekal, yang memberikan kepada kami hidup kekal itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ingatkan kami senantiasa ketika dunia mulai berkata-kata tentang kebenaran versinya sendiri. Tapi kami mau belajar untuk mengikuti kebenaran versinya Tuhan. Bukan mengikuti versi kami sendiri juga Tuhan. Tolong kami Bapa. Berikan kepada kami keberanian untuk menyuarakan kebenaran itu. Untuk tidak mengikuti suara mayoritas,
tetapi mengikuti firman-Mu Tuhan. Ajar kami taat dan setia kepadamu sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita akan menyiapkan untuk persembahan bagi pekerjaan Tuhan, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Biarlah ini menjadi kesaksian dalam hidup kita. Kita mau tetap berjalan pada kebenarannya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Dan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kita akan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberikan kami jaminan bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami tidak ragu lagi untuk mengambil keputusan, menjadikan Tuhan sebagai juru selamat dan pegangan hidup kami sampai akhir hidup kami. Kami tahu bahwa kehidupan ini tidak hanya di bumi saja, tetapi ada kehidupan abadi yang menanti kami setelah kami selesai di bumi ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan kepadamu. Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi alat Tuhan, sehingga ini boleh dikelola untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa Surgawi juga akan mengalir dalam kehidupan setiap kami, umat-Mu yang percaya. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi turun ke atasmu
kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menguatkan engkau. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati menyertai dengan kuasa-Nya. Kasih karunia Allah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati menyertai dengan kuasa-Nya. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Silakan.